Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 15036262005, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait model belajar Project Based Learning untuk mencapai kompetensi dasar siswa SMKN pemohon. Nah, adapun indikator-indikator ataupun bahasan-bahasan yang akan saya presentasikan pada malam hari ini, yang pertama yaitu analisis terkait kompetensi dasar, yang kedua definition dari model belajar atau model pembelajaran problem based learning, yang ketiga karakteristik dari project based learning, dan yang keempat yaitu sintaks, langkah-langkah pembelajaran dari project based learning itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu analisis. Nah, di sini saya mengambil salah satu kompetensi dasar serta salah satu indikator dari mata pelajaran gambar teknik DPIB SMKN 1 Tomohon tahun 2018-2019, di mana kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu memahami jenis-jenis gambar potongan dan aturan penggambarannya. Sedangkan indikator yang harus dikuasai yaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis gambar potongan, yang kedua memahami aturan penggambaran gambar potongan, dan yang ketiga mengaplikasikan jenis-jenis gambar potongan. Baik, hasil analisis dari kompetensi dasar tersebut, setelah saya menganalisis bahwa kita bisa melihat kompetensi tersebut mendorong peserta didik untuk memahami jenis dan aturan gambar dari potongan serta pengaplikasian gambar-gambar potongan. Nah, dalam hal ini, pemberian materi secara terus-menerus tentu saja tidak akan memberikan dampak yang efektif terhadap kemampuan siswa untuk menguasai indikator yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, model pembelajaran yang berbasis proyek dan mengutamakan hasil akhir dari pembelajaran tentu saja akan menjadi model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan demi mencapai kompetensi dasar yang kita harapkan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk diterapkan demi tercapainya kompetensi dasar tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya menganalisis dan menetapkan bahwa model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan demi mencapai kompetensi dasar tersebut yaitu model pembelajaran project based learning. Nah, mungkin teman-teman sekalian penasaran terkait project based learning itu sendiri. Nah, langsung saja definisi dari project based learning. Nah, project based learning adalah sebuah model pembelajaran berbasis kepada proyek sebagai hasil akhir peserta didik yang menekankan kepada pemecahan masalah sehari-hari melalui masyarakat. Dikutip dari CIPE. Project based learning adalah pembelajaran yang bermuara pada proses pelatihan dan masalah di dunia nyata yang diselesaikan melalui kegiatan proyek. Nah, model pembelajaran project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang tentunya meminta hasil akhir berupa proyek dan berorientasi pada proses pelatihan pemecahan masalah yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Nah, tentu saja model pembelajaran ini menekankan kepada peserta didik untuk menghasilkan ide, kemudian cara berpikir dan juga keterampilan dari peserta didik, serta proses dari peserta didik memahami konsep subjek yang diajarkan. Nah, setelah kita memahami dari definisi project based learning, selanjutnya kita akan memahami juga terkait karakteristik dari model pembelajaran project based learning ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu masalah, tantangan, dan pertanyaan. Nah, tentu saja ini berhubungan dengan pembelajaran tersebut mengarah kepada pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, di mana ketika pembelajaran tersebut berbasis proyek, di situ akan muncul tantangan, kemudian masalah, kemudian pertanyaan yang akan timbul, dan itu menjadi solusi nantinya demi mencapai ataupun demi tercapainya proyek yang dikerjakan oleh peserta didik tersebut.
Nah, yang kedua yaitu kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman. Nah, tentu saja pada setiap proyek yang diintegrasikan harus dipusatkan pada tujuan pembelajaran dan keterampilan yang harus dikembangkan. Nah, tentu saja mungkin untuk poin yang kedua ini seluruh modul pembelajaran itu mengharapkan adanya munculnya kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman dari peserta didik seperti itu. Nah, yang ketiga otentik dan relevan. Nah, maksudnya di sini yaitu proyek yang dikerjakan tersebut harus mencakup masalah atau pertanyaan yang berasal dari dunia nyata ataupun kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dan tentu saja harus relevan. Lalu bisa mengatasi masalah tertentu yang mungkin dimiliki. Kemudian yang keempat yaitu feedback. Nah, peserta tentunya harus dapat memberikan dan menerima umpan balik. Hal itu tentu saja berguna untuk mengembangkan pengetahuan dari peserta didik dan juga bagaimana mereka nantinya mempresentasikan temuan ataupun pekerjaan dari hasil proyek yang mereka laksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu sintaks, langkah-langkah pembelajaran project based learning. Nah, yang pertama yaitu starting with the big question. Maksudnya di sini yaitu membuka pembelajaran dengan pertanyaan menantang dan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dimulai dengan sebuah investasi mendalam. Nah, yang kedua, design a structure for the project. Nah, maksudnya di sini yaitu merencanakan proyek yang berisi tentang aturan main, kemudian pemilihan aktivitas, alat dan bahan, serta metode yang dilaksanakan untuk membuat sebuah proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif tentunya dengan kerjasama antara tenaga pendidik atau guru dan siswa itu sendiri dalam menyelesaikan suatu proyek yang dilaksanakan. Nah, yang ketiga yaitu create a schedule, yaitu menyusun jadwal aktivitas yang tentunya berguna untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan. Nah, pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek yang telah direncanakan. Dan yang keempat yaitu monitor the students and the progress project. Nah, di sini pengajar berperan sebagai mentor dan bertanggung jawab dalam mengatasi jalannya dan mengawasi jalannya progress project yang dilakukan ataupun yang tengah dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, monitoring dilakukan dengan cara tentu saja memfasilitasi peserta didik pada setiap proses pembuatan proyek tersebut. Nah, yang kelima yaitu assess the outcome, yaitu melakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan dari siswa tersebut. Dan yang terakhir yang tidak saya cantumkan di sini ataupun lupa saya cantumkan yaitu evaluating the problem and experience. Nah, tentu saja pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik akan melakukan refleksi terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menghasilkan suatu proyek yang telah dilaksanakan tersebut. Nah, selanjutnya berikut langkah-langkah pembelajaran menggunakan modul pembelajaran project based learning, di mana pada starts with the essential question, aktivitas guru bisa memberikan pertanyaan yang bersifat esensial terkait jenis gambar potongan. Kemudian peserta didik dapat memberikan pendapatnya serta menanyakan suatu pertanyaan terkait jenis gambar potongan. Nah, kemudian design a plot for the project, guru merencanakan tentang aturan-aturan dasar beserta komponen yang harus dikuasai dalam perencanaan gambar potongan. Kemudian peserta didik menentukan proyek yang akan dilaksanakan serta menunjukkan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Begitupun dengan create a schedule, kemudian monitor the student and the progress of the project, kemudian assess the outcome dan evaluate the experience. Semuanya terdapat aktivitas ataupun peran yang harus dan yang setidaknya harus dilakukan oleh guru maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.